Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang review jurnal yang sudah kami review yang berjudul tentang audit syariah, menganalisis masa lalu untuk mempersiapkan masa depan. Baik, mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Abdul Furqan Lutfi Ali. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Agnelia Nabaga yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan eh, hasil dari diskusi kita terkait review jurnal mata kuliah auditing syariah. Untuk poin pembahasan kita yang pertama itu ada masalah riset, kemudian ada tinjauan pustaka, dan juga ada metode, dan juga ada atas, dan terakhir itu adalah temuan dan hasil. Untuk yang pertama yaitu masalah riset. Fungsi audit syariah menjadi wajib bagi semua Islamic Financial Institution atau biasa disebut IFI di beberapa negara. Namun masih terdapat banyak kesenjangan antara praktik audit syariah yang sebenarnya dan yang diinginkan. Oleh karena itu, melakukan studi komprehensif menggunakan systematic review berdasarkan penelitian sebelumnya mungkin merupakan cara yang penting untuk menyoroti kesenjangan di lapangan dan memberikan wawasan untuk penelitian di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi topik utama, metode, dan juga teori yang dipakai penelitian yang sudah ada mengenai audit syariah yang dipublikasi di Web of Science atau WOS dan database Scopus. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan literatur yang sudah ada tentang audit syariah dan menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama itu, bagaimana penelitian yang terkait dengan audit syariah dikembangkan. Yang kedua, apa evaluasi terkini dari penelitian-penelitian sebelumnya, fokus dan juga kritik. Yang ketiga, apa saja jalan yang tersedia untuk penelitian masa depan di bidang ini. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan umum tentang audit syariah. Audit syariah melakukan pengembangan, pemantauan, dan juga evaluasi kepatuhan organisasi terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, serta pengenalan terkait literatur yang ada berfokus pada berbagai aspek. Beberapa di antaranya membahas efektivitas audit syariah dan lainnya membahas hubungan antara tata kelola dan audit syariah. Selain itu, peneliti lain mengaitkan konsep audit syariah dengan pengungkapan perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki faktor-faktor seperti independensi dan efisiensi untuk meningkatkan efektivitas proses audit. Untuk itu, perlu dicatat bahwa literatur yang relevan tentang topik ini masih langka. Terlihat bahwa terdapat hasil yang tidak konsisten antara penelitian yang satu dengan yang lain, yang menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dan investigasi terhadap hubungan antara audit syariah dengan dimensi-dimensi lainnya. Selanjutnya yaitu ada metode yang akan dijelaskan oleh Agnelia Nabaga. Padanya dipersilakan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang metode dari penelitian ini. Sesuai dengan sampel awal pencarian literatur di World of Science menghasilkan 120 studi dari WOS itu dan 163 studi dari database Scopus. Kemudian setelah di screening dari 197 dokumen, hanya 53 dokumen yang secara eksplisit membahas audit syariah sebagai konstruk utama penelitian. Baik, untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya yaitu temuan. Nah, untuk temuan ini terdiri dari beberapa temuan. Untuk yang pertama yaitu teori yang diterapkan dalam literatur. Sebagian besar penelitian yang termasuk seringkali mengabaikan kerangka kerja teoritis, sehingga tidak ada teori yang melatar belakangi penelitian. Jadi untuk teori sendiri di beberapa penelitian yang telah ditemukan itu
kebanyakan tidak memakai teori itu sendiri. Jadi presentasinya yang memakai teori keagenan dari 2013 dan 2015 itu sebanyak satu, lalu 2016 sampai 2018 4, 2019 sampai 2021 itu 7 penelitian, lalu untuk totalnya 12. Nah, untuk yang selanjutnya teori pemangku kepentingan, teori penatalayaan, teori keagenan Islam, teori akuntabilitas Islam, teori pensinyalan, legitimasi, makosid syariah, dan teori-teori lainnya sudah dijelaskan di tabel tersebut. Untuk slide selanjutnya, temuan berikutnya yaitu distribusi geografis literatur. Penelitian ini mengungkapkan bahwa literatur audit syariah hanya didistribusikan di 9 negara di Asia. Nah, kebanyakan mayoritas adalah dari negara Malaysia. Nah, untuk negara-negaranya yang terrecord adalah Malaysia, Indonesia, Bahrain, Arab Saudi, Sudan, Oman, Pakistan, Bangladesh, Brunei, dan lintas negara beberapa sekitar 13%. Seperti itu. Dan untuk temuan berikutnya adalah slide selanjutnya. Audit syariah, mengenai tentang audit syariah di Malaysia, karena kebanyakan negaranya di Malaysia yang menerapkan juga. Lalu untuk audit syariah di Malaysia itu sendiri berargumen bahwa tinjauan syariah memiliki perbedaan yang jelas dan memainkan peran mereka masing-masing. Auditor syariah perlu melihat pengendalian internal apakah cukup efektif dan efisien mengurangi pelanggaran syariah. Oleh karena itu, untuk auditor syariah yang berkualitas, pengetahuan syariah merupakan komponen pengetahuan yang penting. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini hasil menunjukkan bahwasanya pendekatan kuantitatif empiris merupakan metodologi yang paling banyak digunakan dalam sampel penelitian dengan total 19 artikel, sedangkan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif lebih sedikit, yaitu totalnya sekitar 14 penelitian. Seperti itu. Untuk selanjutnya, dan ditemukan juga analisis selain dari kompilasi-kompilasi review di beberapa jurnal yang sudah ditemukan untuk kualifikasinya berapa persennya, ditemukan juga analisis tematik, yaitu penulis menemukan beberapa poin-poin dari penelitian audit syariah, yaitu tentang efektivitas audit syariah, peran auditor syariah, pengungkapan perusahaan bagian audit syariah, memastikan bahwa para investor mengikuti aturan Islam. Lalu yang terakhir yaitu mekanisme tata kelola dan komite dewan. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, tren penelitian tentang audit syariah sangatlah berkembang, tetapi terbatas geografis karena hanya negara-negara tertentu saja yang sudah mendemokan audit syariah. Maka dari itu, dari beberapa penelitian itu hanya di beberapa negara saja yang sudah mendemokan tentang audit syariah. Kebanyakan belum mengerti dan paham dan menerapkan tentang audit syariah itu sendiri. Lalu teori yang digunakan rata-rata pakai teori keagenan yang dimana memiliki keterbatasan dalam bidang tertentu seperti tanggung jawab lingkungan, sosial, perubahan iklim, peraturan syariah, dan lain-lain. Untuk implikasi praktis, lembaga syariah perlu memiliki auditor syariah dengan keterampilan dan atribut lain yang diperlukan. Temuan yang di-screening sangat membantu para pembuat kebijakan dan manajer untuk memahami lebih baik bagaimana penelitian di bidang audit syariah berkembang dan bagaimana menerjemahkan temuan-temuan penelitian ke dalam praktik. Seperti itu kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian yang kami review. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan karena ini sifatnya hanya pembelajaran. Syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.